wa yusannu likulli musallin. Wa fil awlataini minasyairi sholawati. Wa tusannu lan den sunahake apa asuratu maca surah. Disunahake fi rakaatain subhi ing dalem rong rakaate salat subuh. Wal jumu'ati lan salat Jumat. Wal aidi lan salat riyaya. Wal aidi lan salat riyaya. Wa ghairihi lan sakliyane Jum'ah wal aid. Mimma nyatane salat ya'ti kang teka apa ma ai fi sholatin nafli. Mimma ya'ti ai fi sholatin nafli, yang nanti akan diterangkan pada permasalahan sholat sunnah. Ada keterangan yang di situ 2 rakaat awalnya disunahkan membaca surat. Wa fil awwalataini lan ing dalem rong rakaat awal min sairis sholawati sangking sekerine piro-piro sholat. Wa fil awwalataini lan ing dalem rong rakaat awal min sairis sholawati sangking sekerine piro-piro sholat. Walau naflan haling senajan to sholat sunnah. Lil ittiba'i krono anut Kanjeng Nabi fil maktubati ing dalem piro-piro sholat kang den fardhuake. Waki salan den kiasake biha kelawan maktubat apa ghairuha sakliyane maktubat iku an-nawafil, berarti an-nawafil, sholat sunnah. Dan di setiap 2 rakaat awal pada seluruh sholat itu disunnahkan untuk membaca surat, meskipun itu sholatnya sholat sunnah. Yang jelas ketika di rakaat pertama dan kedua itu ada kesunahan membaca surat-surat pendek. Wa qiraatuhu lan maca wa qiraatuhu lan macane Kanjeng Nabi lan maose Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairil awalataini ing dalem sakliyane rong rakaat awal loro. Fi ghairil awalataini ing dalem sakliyane rong rakaat awal. Dadi iki wa qiraatu utawi maose Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairil awalataini ing dalem sakliyane rong rakaat awal iku li bayanil jawazi, tetep keduwe jelasake hukum menang. Nabi pernah dalam suatu sholat itu beliau juga membaca surah di rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Nah itu menunjukkan kalau meskipun tidak dihukumi sunnah, tapi menunjukkan hukum jawaz saja. Kalaupun menjadikan hukum sunnah dengan adanya hadis Nabi yang menerangkan kalau Nabi pernah membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat, itu hanya bisa diarahkan terhadap hukum jawaz, hukum boleh, tidak kok sunnah. Boleh-boleh saja membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono la tusannu as-suratu fihi likulli musallin. Tidak diperkenankan membaca, ya memang seperti itu, tidak ada kesunahan membaca surat bagi seorang musalli di selain 2 rakaat awal. Artinya
Naam ya bener jarane mengkono-mengkono la tusannu as-suratu fi ghairil awwalain. Tidak ada kesunahan membaca surat pada rakaat selain 1 dan rakaat 2. Al-masbuku utawi makmum masbuk. Al-masbuku utawi makmum masbuk iku idza lam yudrik ing dalem nalikane ora metui sapa masbuk, tidak mendapati sapa masbuk asurata ing kesempatan maca surat, ing kesempatan maca surah, ing kesempatan maca surat fima ing dalem rakaat, fima ing dalem rakaat lahika kang tetemu sapa masbuk hu ing ma, lahika kang tetemu sapa masbuk hu ing ma, ma'al imami sertane imam, ma'al imami sertane imam iku yaqdiha, iku yaqdiha ngodoni utawa nekaake sapa masbuk ha ing surah, ditekaake dikodoni fima ing dalem rakaat yakti kang nambahi utawa yakti kang nekaake sapa masbuk, yakti kang nambahi, yakti kang nekaake sapa masbuk bihi kalawan ma ditekaake ditambahi ba'da salami ing dalem sakwise salame imam. Ketika seorang makmum masbuk itu datang terus mendapati sholat jamaah sudah pada rakaat ketiga, maka tidak ada ceritanya imam membaca surat, apalagi tidak ada ceritanya imam mengeraskan bacaannya, apalagi membaca surat. Berarti makmum pun tidak bisa mendapati, tidak bisa melakukan membaca surat pada rakaat pertama bagi dirinya, meskipun untuk jamaah itu rakaat ketiga. Maka nanti ketika imam salam, makmum masih ada tanggungan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat yang dia kerjakan setelah salamnya imam, maka di situ boleh makmum membaca surah. Rakaat yang dia tambahi 2 rakaat itu boleh setelah Al-Fatihahnya membaca surah. Itu sebuah kesunahan. Ammal Fatihatu anapun utai Fatihah fala yata'adda mongko iku ora iso nekaake biha kelawan Fatihah idza karraraha ing dalem nalikane bolan baleni sapa musolli, ing dalem nalikane bolan baleni sapa musolli ha ing Fatihah ora iso ora iso hasil, ora iso teko, ora iso nekaake apa aslu sunnati surati fala yata'adda mongko ora iso hasil umai, fala yata'adda mongko ora iso hasil biha kelawan Fatihah idza karraraha ing dalem nalikane bolan bareni sapa makmum ha ing Fatihah ora iso hasil apa aslu sunnati surati asal kesunane surat, apa aslu sunnati surati asal kesunane surat. Jadi ketika seorang makmum sehabis baca Al-Fatihah kan disunahkan baca surat. Lah, dia membaca Al-Fatihah 2 kali. Setelah selesai Fatihah yang pertama, dia baca Al-Fatihah yang kedua. Atau mengulangi Fatihahnya dengan tujuan mencari kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah. Lah, ketika itu dilakukan, maka seorang makmum tadi tidak mendapatkan kesunahan membaca surat, karena li'anna syai'a karena saat temene suwiji-wiji al-wahidah kang siji iku la yata'adda ora iso ngasilake, ora iso hasil iku la yata'adda ora iso dadi hasil bihi kelawan syai' wahid, ora iso hasil apa fardu wa naflun lan sunnah. Maksudani kang den sejo karone fardun wa naflun disejo fi mahallin ing dalem panggonan wahidatin kang siji, fi mahallin ing dalem panggonan wahidatin kang siji. Karena satu perkara itu tidak bisa dijadikan untuk 2 hal.
hukum fardu dan hukum sunnah pada satu tempat. Ketika berdiri itu diwajibkan membaca Al-Fatihah dan disunahkan membaca surat pendek. Lah, Al-Fatihahnya dia baca 2 kali. Al-Fatihah ya sama seperti itu. Meskipun diulangi 2 kali tetap dikatakan 1. Nah, ketika yang kedua dimaksudkan ditujukan untuk mencari kesunahan baca surat, karena disitu disunahkan membaca sebagian daripada Al-Quran. Seharusnya bisa, tapi kenyataannya tidak bisa karena alasannya satu perkara itu tidak bisa mendatangkan 2 hukum fardu dan sunnah dalam satu tempat. Walau iktasara lan lamun ngalap ringkes sapa al mutanafil wong kang gawe salat sunnah ngalap ringkes ala tasyahudin ing atase tasyahud wahidin kang siji. Ketika seorang musolli mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, ya sunnah mongko den sunahake lahu keduwene al mutanafil apa asuratu maca surah diwaca fil kulli ing dalam sekabehane rakaat. Berarti pada rakaat tersebut, kedua rakaat tersebut itu disunahkan baca surat. Au aktsara utawa luwih akeh, au aktsara utawa luwih akeh. Ketika sholat sunnah dikerjakan lebih dari 2 rakaat, ya sunat mongko den sunahake apa asurah disunahake fima ing dalam rakaat fima ing dalam rakaat qabla tasyahudi kang tetep ing dalam sadurunge tasyahud al awali kang awal. Ketika lebih dari 2 rakaat, maka kesunahan membaca surat hanya bisa dikerjakan pada rakaat sebelum terjadinya tasyahud awal, yaitu rakaat 1 dan rakaat kedua. Ilal makmuma kejaba makmum idza sami'a ing dalem nalikane ngrungu sapa makmum imam ai qiraatahu tegese bacaane imam fala tusannu mongko ora den sunahake lan keduwene makmum hina idzin ing dalem semangsa nalika idza sami'a imama ai qiraatahu hina idzin ing dalam semasa nalika idza sami'a qiraatahu ora den sunahake apa suratun maca surat. Hai kesunahan membaca surat bagi seorang makmum, bagi seorang musolli pada 1 dan rakaat kedua, pada rakaat pertama dan rakaat kedua, itu tidak lagi menjadi sebuah kesunahan ketika dia menjadi seorang makmum yang mendengarkan bacaan suratnya imam, maka tidak ada kesunahan. 5 krono ana keterangan soha kamus soheh apa ma minan nahi saking larangan dalika saking mengkono qiraatu surah idza sami'a al imama ai qiraatan andalika saking mengkono qiraatu surah idza sami'a qiraatan andalika saking mengkono membaca suratnya seorang makmum ketika mendengarkan bacaan imam memang dilarang. Amalau lam yasma'ha ana ta lamun orang rungu sapa makmum anapun lamun ta orang rungu sapa makmum ha ing surah ing qiraatan au sami'au ta wong rungu sapa makmum sautan ing swara layu fimuhu kang ora iso mahamake apa saut hu ing makmum. Jika makmum tersebut tidak bisa mendengarkan bacaannya imam, misalkan makmum itu berada di paling belakang dari sekian banyak jamaah, maka tidak dapat mendengarkan suara imam, atau memang mendengarkan cuman tidak dapat dipahami karena tidak jelas saking jauh tempatnya dia sholat,
dari berdirinya imam yang paling depan, ya maka fatusan mengko disunahake lahu keduwene makmum idza lam yasma'ha aw sami'a sautan la yufimuhu, disunahake apa suratu maca surah. Maka boleh bagi dia, ada kesunahan membaca surah ketika memang tidak mendengarkan bacaannya imam atau mendengarkan cuma tidak jelas. Wa suratun utawi surat kamilatun kang sempurna iku afdalul utama apa surah kamilah minal ba'di tinimbang sangking surat sebagian, tinimbang sangking sebagiannya surat, minal ba'di tinimbang sangking sebagiannya surat. Membaca surat awal sampai akhir artinya sempurna itu lebih utama dari membaca surat yang tidak sempurna, hanya sebagian surat saja. Misalkan dalam surat tersebut ada 28 ayat, nah maka dia membaca sebagian, berarti sekitar 14 ayat, itu lebih utama membaca 5 surat tapi awal sampai akhir selesai, meskipun lebih panjang daripada yang kamilah. Ketika sebagian itu tidak menjadikan lebih utama, yang lebih utama itu mulai awal sampai akhir meskipun itu pendek jika dibandingkan dengan panjang tapi tidak sampai akhir. Sebagiannya surat mintawilaten sangking surat kang dawa, mintawilaten sangking surat kang dawa. Wa into lasanajan to dawa apa surah, meskipun suratnya panjang. 5 krana ana keterangan fi kang tetep ing dalem minal ittiba'i sangking anut kanjeng Nabi, sangking arai anut kanjeng Nabi. Alladzi qad yazitu, alladzi qad yazitu, alladzi rupane itba, qad yazitu kang dadi tambah, qad yazitu kang tambah, qad yazitu kang tambah apa sawabu ganjarane itba, apa sawabu ganjarane itba. Karena Nabi kebanyakan dalam sholat beliau membaca surat itu sempurna awal sampai akhir. Maka ketika Nabi mengajarkan seperti itu dan seorang musalli mengikuti beliau, maka mendapatkan pahala ikut sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Itu lebih banyak pahalanya daripada pahala yang ditimbulkan dari semakin banyaknya huruf yang dia baca ketika suratnya panjang. Ya memang ketika yang dibaca itu banyak ayatnya, karena semakin banyak ayat semakin banyak hurufnya. Jika dibandingkan dengan surat yang sempurna tapi pendek, berarti hurufnya kalah banyak. Berarti kalau dari segi hurufnya memang kalah banyak. Kalau dari segi baca banyak hurufnya, memang banyak yang sebagian cuman tidak selesai daripada yang pendek tapi selesai. Cuman pahala tambahnya ada pada mengikuti tindak lampahnya kanjeng Nabi. Lebih utama itu, masih kalah banyak pahalanya dengan membaca sekian banyak huruf dalam surat. Masih kalah dengan ittiba dengan kanjeng Nabi, meskipun suratnya pendek, hurufnya sedikit. Kalau bicara masalah pahala, ala thawabi ziyadatil hurufi, ngalahake ing atase ganjarane tambahan huruf, tambahane pira-pira huruf. Alahake ing atase ganjarane tambahane pira-pira huruf. Ngalahake ing atase ganjaran tambahane pira-pira huruf. Walistimali surati lan krana mengkone surat, krana mengkone surat mengku alama ba'dain ing atase panggonan ngawiti, ing atase panggonan ngawiti wa maqtain lan panggonan mutus, zahira ini kang zahir karone. Artinya sudah jelas-jelas ketika dia baca surat sampai sempurna, maka dia membaca mulai awal sampai akhir. Awalnya surat, awalnya bahasan sampai akhirnya bahasan. Itu pun semua bisa dipraktekkan, entah orang yang tahu maknanya Al-Quran atau yang tidak tahu.
Beda lagi nanti masalahnya ketika yang dibaca itu adalah sebagian surat, cuman yang dibaca itu sesuai dengan awal dan akhirnya pembahasan. Nah, itu beda lagi nanti. Karena seimbang dengan alasan dari istimali surati alama bada'in wa maqta'in. Kalau alasannya hanya sekedar ketika surat yang sempurna itu dibaca awal sampai akhir itu lebih utama karena alasannya mungkin hanya memuatnya surat yang dibaca sempurna itu terhadap permulaan bahasan sampai akhirnya bahasan itu seimbang jika dibandingkan dengan membaca sebagian surat saja cuman sesuai dengan pembahasan awal sampai pembahasan akhir sampai wakaf sampai titik. Karena dalam surat itu tidak hanya satu bahasan, ada beberapa bahasan. Ketika yang dibaca itu mungkin 5 ayat saja, tidak sampai selesai, cuman 5 ayat itu sudah memenuhi kriteria yaitu awal dan akhir. Artinya awal pembahasan dan akhir pembahasan. Sudah sampai wakaf, sudah sampai bahasan terakhir. Karena setelahnya bahasan lain. Nah, kalau hanya alasan seperti itu, memuatnya surat yang kamilah terhadap tempat pembahasan awal dan akhir, ya maka seimbang jika dibandingkan dengan sebagian surat saja ghairu kamilah berarti cuman disitu memuat awal sampai akhir bahasan. Nah ternyata kan tidak, alasannya selain itu alasannya juga karena ittiba terhadap tindak lampah kanjeng Nabi. Maka mau bagaimanapun alasannya, entah sama keduanya memuat awal dan akhir, tapi kalau sudah ittiba itu sudah kalah jika dibandingkan dengan yang kamilah awal sampai akhir daripada yang ba'at awal sampai akhir, karena nggak ada ittibanya ketika itu ba'at. La bikhilafil ba'di kelan bedani sebagian surat. Bikhilafil ba'di kelan bedani sebagian surat. Hadza utawi ikilah suratun kamilatan afdalu minal ba'di illam yarid lamun to ora kewarit lamun to ora tumeka apa aliktisaru ringkes alaihi atase ba'd. Iya memang ketika surat yang sempurna awal sampai akhir itu lebih utama dibaca daripada membaca sebagian surat, meskipun itu kedua-duanya memuat awal dan akhir. Karena apa? Karena ittiba tadi alasan yang paling kuat yang membedakan keutamaan kamilah dengan yang ba'd. Lah itu tadi memang seperti itu ketika itu tidak ada bandingannya. Tapi nek podo-podo anek bandingannya membaca awal sampai akhir itu artinya kamilah itu karena ittiba, dan juga dibandingkan dengan membaca sebagian karena ittiba. Karena kenyataannya Nabi pernah membaca sebagian surat, artinya tidak awal sampai akhir, sebagian saja. Dan itu nanti ketika dibandingkan dengan yang kamilah bagaimana? Podo-podo ittiba ya. Sing kamilah ya ittiba kanjeng Nabi, sing ba'at ya ittiba karo kanjeng Nabi. Wa illa lamun ora illam yarid al-iktisara alaihi. Iya, memang kalah dibandingkan dengan yang kamilah keutamaan ba'at. Ketika yang batu tidak datang langsung dari Nabi. Lanek wa illa lamun ora lam yarid al-iktisar alaihi, ketika itu datang dari Nabi yang ba'at, maka bagaimana? Contoh nih, kaqiroati ayatil baqarah, kaya maca ayat lorone surah al-baqarah, kaya maca ayat lorone surah al-baqarah. Wa ali imran, surat ali imran diwaca fi sunnati subhi ing dalem sholat qabliyah subuh, sholat sunnah qabliyah subuh. Al-Baqarah yang dibaca Nabi dan Ali Imran yang dibaca Nabi pada 2 rakaat qabliyah subuh itu Al-Baqarah ayat berapa? 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail
terus kemudian wal asbati wa ma'utiya Musa wa Isa ma'utiyan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Al-Baqarah ayat 136. Dibaca pada rakaat pertamanya sholat sunnah subuh. Nah, yang Ali Imran yang dibaca Nabi itu adalah ayat 164, ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum illa na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu asyhadu bi annana muslimun. Itu dibaca pada rakaat kedua qabliyah subuh. Ali Imran ayat 64. Ini Nabi pernah mengajarkannya, tapi tidak sempurna, sebagian surat saja. Ya maka sama keutamaannya, tidak lebih utama yang kamilah. Ini sama-sama itibanya. Meskipun ini sebagian surat, tapi karena pernah dikerjakan oleh Nabi atau kewarid dari Nabi, ya berarti keutamaannya sama. Lah, sekarang wal Qur'ani lan Al-Qur'an jami'ihi yaskabiyane Qur'an diwaca fit tarawih ing dalem salat tarawih. Nek sebagiannya sing diwaca mang adalah Al-Qur'an, misalkan pada salat tarawih. Dalam salat tarawih sekali salat itu khatam Al-Qur'an misalkan. Atau mungkin 1 bulan tarawih itu khatam Al-Qur'an. Nah, itu berarti keutamaannya sama. Malah lebih utama soalnya dek memang kewarid dari Nabi awal sampai akhir surat, lah ini malah awal sampai akhir Al-Quran. Berarti lebih utama ini. Ketika ada seorang imam itu atau jamaah juga membaca sebagian surat di setiap rakaatnya. Cuman ketika dikumpulkan dalam satu keseluruhan sholat tarawih itu ada awal sampai akhirnya Quran, berarti khatam Quran. Lah nek dibandingin karo iki jelas lebih utama iki. Dibandingin karo surat pendek lebih utama karena kewarid dari Nabi. Nah ini malah satu Al-Quran dibaca kalau digabungkan, meskipun kenyataannya setiap rakaat itu sebagian kok. Lah sebagian seperti ini itu malah lebih utama daripada satu surat yang sempurna awal sampai akhir. Ya karena mongko ono apa al-bantu sebagian iku afdhalul luweh iku afdhalul luweh utama, iku afdhalul luweh utama. Ini tidak kok selamanya setiap surat yang dibaca dalam sholat awal sampai akhir itu lebih utama daripada membaca sebagian surat. Dilihat dulu, kalau sebagian surat yang dibaca itu kewarid dari Nabi, ada ajaran dari Nabi, ya sudah berarti keutamanya itu sama. Tergantung jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya itu banyak mana? Nek banyak sing sebagian ya berarti akeh sing sebagian. Soalnya podo-podo itibae. Nek sing diwaca sebagian mang hurufnya saithik kalah akeh karo hurufnya sing sempurna ya berarti lebih utama sing sempurna. Lah nek saiki ketika itu surat yang kamilah awal sampai akhir karena ittiba dibandingkan dengan sebagian surat saja. Cuman ketika engkau dikumpulkan semuanya menjadi satu Al-Quran khatam, itu lebih utama satu Al-Quran tadi, meskipun prakteknya setiap rakaat tuh yang dibaca hanya sebagian saja. Karena Nabi pernah meriwayatkan tadi surah Al-Baqarah ayat 136 itu dibaca pada rakaat pertamanya sholat sunnah subuh. Kalau Ali Imran itu dibaca sebagian ya, satu ayat saja ini. Itu dibaca pada rakaat keduanya sholat sunnah subuh. Karena hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono wa tusannu lan den sunahake wa yusannu lan den sunahake wa yusannu lan den sunahake apa tatwilu qiraatir rakaati apa tatwilu qiraatir rakaati ndawaake bacaan rakaat al-ula kang awal disunahkan memanjangkan bacaan surat pada rakaat pertama
lebih panjang ala saniyati ing atase rakaat yang nomor loro. Ala saniyati ing atase rakaat kang nomor loro. Jadi surat yang dibaca pada rakaat pertama itu jika lebih panjang dari surat yang dibaca pada rakaat kedua itu lebih utama, disunahkan seperti itu karena itibai krono arai anut kanjeng Nabi. Selain itu lagi alasannya kenapa kok lebih sunnah panjang yang awal daripada yang kedua, li anan nasyato krono sak temene semangat utawa trengginas fiha ing dalam rakaatil ula iku aktsaru luwe akeh. Karena semangatnya orang yang sholat pada rakaat pertama itu lebih tinggi daripada semangatnya ketika mengerjakan rakaat kedua. Karena masih baru sholat, artinya tenaganya itu masih banyak. Kalau rakaat kedua itu sudah agak menurun, soalnya sudah berkurang tenaga dan sebagainya, sehingga semangatnya pun juga berkurang. Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Naam ya bener jarene mengkono yusanu tatwilu qiraatir rakaati ula ala tsaniyati. Memang benar seperti itu. Secara umum kesunahannya lebih panjang bacaan surat rakaat pertama dari rakaat kedua. Cuman gini, qad yutlabu terkadang dan supre dicari dan cari apa tatwilu tsaniyati ndawaake rakaat kang nomor loro, artinya memanjangkan bacaan surat pada rakaat kedua. Kenapa kok tutlabu di situ? Liwurudi krono tumukane tatlilus saniyah fiha ing dalam asaniyah to fiha ing dalam asaniyah to fiha ing dalam salat. Contohnya kasabbihi kaya surah al-jumu'ah, kasabbihi kaya surah al-jumu'ah. Wahal ataka lan surah al-munafiqun. Hal ataka iku permulaan surat al-munafiqun. Fi nahwil jumu'ati ing dalam sepadane salat Jumat. Karena ada perintah tertentu ketika salat Jumat itu yang sunnah membaca surah al-jumu'ah. Rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah al-munafiqun. Nah, kenyataannya hal ataka atau al-munafiqun itu lebih panjang daripada surat al-jumu'ah. Auliyal haqa utawa supaya tetemu sapa nahwul mahzumi sepadane makmum kang desekan. Sepadane makmum kang desekan. Atau alasan lebih utama memanjangkan bacaan surat yang kedua pada rakaat kedua, surat pada rakaat kedua daripada rakaat yang pertama itu sunnah dipanjangkan karena apa? Karena adanya perintah seperti itu. Sabihi karo hal ataka itu sudah diperintahkan oleh Nabi, maka lebih utama yang itu. Atau alasannya dipanjangkan rakaat kedua itu untuk apa? Karena untuk memberi kesempatan bagi makmum yang sedang mahzun, yang saling berdesak-desakan. Jadi ada makmum itu sujudnya itu bergantian karena tempatnya sangat sempit atau karena banyaknya jamaahnya, saking banyaknya. Kalau sujud semua bareng tidak muat tempatnya, berdesak-desakan. Nah akhirnya sujudnya gantian, sujud makmum yang sebagian sujud dulu, kemudian diselesaikan dia berdiri, kemudian yang sebagian yang akhir dia baru sujud. Boleh seperti itu. Dan nanti sambil menunggu itu imamnya membaca surat yang lebih panjang agar si makmum tidak ketinggalan. Nanti kalau yang dibaca lebih panjang yang awal, yang kedua pendek, nah makmum yang sebagian akhir itu belum selesai, belum tuntas sujudnya, imam sudah keburu rukuk. Nah, maka itu alasan kenapa yang kedua itu terkadang lebih dipanjangkan bacaan suratnya daripada yang rakaat pertama. Wa yusanulan dan sunake apa jarum banterake bil qiraati kalawan bacaan. Disunake mangli ghairil mar'ati maring saliyane wong wadon wal fungsal mantu. Disunahkan membaca surat itu dengan bacaan yang keras, juga Al-Fatihah dengan bacaan yang keras.
bagi seorang laki-laki, berarti perempuan atau khunsa tidak. Amma huma anapun khunsa wal mar'ah, anapun khunsa wal mar'ah bi hadratil ajanibi ing dalem hadire utawa ing dalem onone pira-pira lanang liya, ya fayusan mongko iku den sunahake lahuma keduwene khunsa wal mar'ah mongko iku den sunahake lahuma keduwene khunsa wal mar'ah disunahake apa adamul jahri ora onone banterake nyapa khosyatal fitnati krana wedi fitnah atau krana khawatir fitnah. Ketika seorang perempuan dan khunsa kok mengeraskan suaranya di saat adanya orang laki-laki yang di sekitarnya, maka itu hukumnya tidak boleh. Tapi nek dikecilkan itu sunnah hukumnya, karena menjaga dari bahayanya fitnah. Wa bi hadratin nahwil mahariran kelawan sepadan ing dalem sandinge utawa ing dalem onone to hadir sepadane pira-pira muhrim, maharimi pira-pira muhrim, nahwil maharimi pira-pira muhrim. Ketika perempuan itu dan khunsa berada di sekitarnya orang-orang yang menjadi muhrim baginya, artinya orang yang haram untuk mereka nikahi, mungkin bapak, anak laki-lakinya, kakak kandungnya laki-laki, pamannya, mbahnya laki-laki, pamannya enggak ya, mbahnya laki-laki dan mbahnya lagi yang laki-laki, terus pokoknya laki-laki semuanya itu. Fayusan mongko disunahake lahuma keduwene khunsa wal mar'ah disunahake apa jahru banterake swara, apa jahru banterake swara. Lakin duna jahri rajuli tetapine sak ngesore bantere wong lanang, tetapine sak ngisore atau sak andape bantere wong lanang. Ya sunnah untuk dipelankan suaranya ketika ada orang laki-laki lain. Tapi kalau laki-lakinya itu adalah muhrim bagi dia, maka ya tidak apa-apa mengeraskan suaranya, malah sunnah hukumnya. Cuman pengerasan suara di sini itu lebih ya, di bawahnya suara laki-laki, tidak sampai menyamai kerasnya suara laki-laki, di bawahnya. Wa sunniyatul jahri utawi kesunahane banterake swara iku takunu ana apa sunniyatul jahri ana iku fi rakaatai subahi tetep ing dalem 2 rakaat lorone salat subuh wa latai isya'ain lan 2 rakaat awal lorone salat isya lan maghrib, lan 2 rakaat awal lorone salat isya lan maghrib, rakaat pertama dan kedua salat maghrib dan isya. Wa fil jumu'atin ing dalem salat Jumat hatta fi rakaatil masbuki sehingga ing dalem rakaate makmum masbuk allati rupane rakaatil masbuki yakti kang teko apa sapa yakti kang teko sapa masbuk biha kelawan Jumat. Ada makmum yang datang itu terlambat, datang sholat Jumat pas imam sudah berdiri pada rakaat kedua, dan nanti dia diwajibkan menambah 1 rakaat. Nah, ketika dia menambah 1 rakaat setelah salamnya imam, itu nanti dia juga ada kesunahan mengeraskan bacaan suaranya. Nambahi ba'da salamin imami, rakaate masbuk mang ba'da salami imami ing dalem sause salame imame masbuk. Wa fil aidain ing dalem salat riyaya loro sunnah mengeraskan suaranya bagi orang yang mengerjakan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa ila salat sunnah istisqa wal khusuf ila salat sunnah khusuf lil qamari keduwene rembulan. Wat tarawihi lan salat tarawih wal witri lan salat witir ba'daha ing dalem sause tarawih. Salat witir juga sunnah bacaannya dikeraskan ketika memang dikerjakan pasca salat tarawih, gerhana bulan, istisqa,
Meski pada siang hari istisqa itu sunnah dikeraskan bacaan suaranya. Kenapa kok sunnah? Lil ahaditsi kronone ono pira-pira hadis, kronone pira-pira onone pira-pira hadis. Lil ahaditsi krono onone pira-pira hadis as-sahihati kang sahih apa ahadis. Fi aktsari dzalika ing dalam akeh-akeh mengkono-mengkono. Fi aktsari dzalika ing dalam akeh mengkono-mengkono. Iku ulatai isya ini, terus kemudian Jumat dan seterusnya. Wabil qiyas lan kalawan madhake fi ghairi ing dalam saliyane fi ghairi dalam saliyane aktsari dzalika, fi ghairi ing dalam saliyane aktsari dzalika. Ya witir, tarawih itu dikiaskan dengan salat-salat subuh, isya, maghrib yang sunnah mengeraskan suaranya. Cuman ini masih ada pertimbangan juga penyamaan di sini. Wa yusan lan den sunake apa alisraru lirihake swara, ngalonake swara. Fi ghairi dzalika ing dalam saliyane mengkono-mengkono, fi ghairi dzalika ing dalam saliyane mengkono-mengkono subuh, rakaat subhi wa ulatai isyaini wal jumuati ila akhirih. Lidzalika krono onone pira-pira hadis as-sahihati aidun halih maneh. Lidzalika krono onone pira-pira ahadis as-sahihati aidun halih maneh. Wa yusun lan den sunake apa tawasutu gawe tengah-tengah. Gawe tengah-tengah, tidak pelan, tidak keras bacaannya. Disunahkan fi nawafil laili ing dalem pira-pira salat sunah wengi al mutlaqati kang mutlaq. Gawe tengah-tengah bainal jahri ing dalam antarane banter wal israr lan kalem alon illam yakhaf lamun ta ora kuwatir sapa musolli riyaan ing riya au taswisan utawa ganggu utawa ngresah ganggu ala nahwi musallin ing atase sepadane wong kang salat orang lain yang salat au taifin utawa wong kang tawaf au qari'in utawa wong kang maca Al-Qur'an au naimin utawa wong kang turu. Lan nek kuwatir wa lamun ora lam yakhaf berarti yakhaf asar mongko ngalonake sapa musolli. Ketika khawatir mengganggu mereka, ya maka sunnahnya dipelankan. Nek ora khawatir, ya gawe tengah-tengah, ora banter ya ora kalem. Lah saiki tengah-tengah iku piye? Wa tawassutu utawi tawassut. Iku ayya jahara yen to banterake sapa musolli tarotan ing dalem ayat suwiji, wa yusirru lan ngalemake sapa musolli ukhra ing dalem ayat kang weneh. Itu ayatnya itu tidak semuanya dibaca keras, dibaca keras, setelahnya baca pelan, keras lagi, pelan lagi. Kama kaya keterangan waroda kamu setemu ke opoma min fi'li saking tindak lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja lan kejaba bil mutlaqati kelawan salat sunnah mutlak apa al muqayyadatu salat sunnah kang den qayyidi kang den batesi biwaktin kelawan waktu au sababin utawa sebab. Nah iki mangka salat sunnah sing mutlak. Nah sekarang salat sunnah yang muqayyad atau yang dzu sababin, dzu waktin atau dzu sababin. Maka bagaimana? Ya fanahul aidi mongko iku sepadane salat riyaya yundabu mongko den sunahake wa kharaja bil mutlaqati apa muqayyadatu bi waqtin absabin fanahul aidi mongko iku sepadane yundabu den sunahake fihi ing dalem yundabu den sunahake fihi ing dalem nahul aidi apa jahru banterake kama kaya keterangan marra kamus kliwat apa ma wanahu rawatibi lan sepadane pira-pira salat sunah rawatib yundabu iku den sunahake to iku yundabu den sunahake fihi ing dalem nahul aidi apa jahru banter kama marra wanahu rawatibi lan sepadane salat sunnah rawatib iku yundabu den sunahake fihi ing dalam rawatib apa al-israru ngalemake swara to ngalonake swara
Wahadul jari utawi batasnya banter. Batasnya keras itu bagaimana? Iku ayakuna arep yen ta ana apa jahru iku bihaitsu yusmi ku tetep kelawan sekirane aweh rungu sapa musolli ghaira ing saliyane musolli. Nek banter kuwi kira-kira wong liya iso krungu. Lawal israri lan utawi batese liri iku ayakuna arep yen ta ana apa israr iku bihaitsu yusmi'u tetep kelas kirane aweh rungu sapa musolli nafsa ing awak dhewe musolli fakot. Nek lirih kuwi tengere sing krungu suarane kur musolli tok, sing krungu suarane ya sing muni tok kuwi liyane gak krungu. Nek sing banter kuwi berarti liyane melok krungu. Wayu sanulan ten sunahake apa qiraatu kisarul mufassali maca cendeke pira-pira surat kang mufassal fil maghribi ing dalam salat maghrib. Mufassal itu suratnya terperinci, merinci karena karakternya surat tersebut itu hanya membahas satu perincian saja. Misalkan yang iki iku bahasnya masalah tauhid, iki bahasnya masalah hari kiamat. Beda. Nah, surat yang panjang Al-Baqarah kan bahasnya kan wakil. Tidak hanya satu kali bahasan. Mufassal itu bahasanya tertentu tok. Nah, itu disunahkan membaca surat seperti itu. Disunahkan maca surah sing mufassal fil maghribi ing dalam surat maghrib. Wa tiwalihi ay wa tuwalihi ya gak apa-apa. Wa tiwalihi lan dawa-dawane mufassal ay bikasri awali tetep kelawan kasroe kawitane tiwal berarti ti toknya dikasih wa dhammih lan dhamai awali berarti tuwali bin nisbati kelawan nisbat lil munfaridi keduene wong kang salat ijen. Nek bagi orang yang sendirian salatnya itu hendaknya sunnah bagi dia membaca surat yang pendek, mufassal yang pendek pada saat sholat maghrib. Dan surat mufassal yang panjang bagi orang yang mufarid. Selain itu juga wa imamil mahsurina lan imame pira-pira makmum kang kena den etung. Lan makmum lan imame makmum kang pira-pira den etung. Lan imame makmum kang kena den etung. Rodu kang ridho sapa mahsurina bitadwili kelawan dawaake surat diwaca fis subahi ing dalam sholat subuh. Nek maghrib berarti mengambil yang surat-surat pendek duha sampai akhir itu. Dan nek panjang berarti yo maca iku surah sebelum amma yatasaalun itu, sebelum an-naba, sebelumnya itu sampai al-hujurat itu panjang itu diwaca bagi orang yang sholat sendiri dan orang yang menjadi imam bagi makmum yang bisa dihitung jumlahnya di saat mengerjakan sholat subuh. Wa fil zuhur lan ing dalam sholat zuhur biqaribin kelawan surat kang parek minhu saking tiwali. Nek sholat zuhur maka yang dibaca itu mendekati panjangnya surat sing tiwale mufassal. Ai mimma nyatane surat yaqra'u kang maca sapa musolli mufarid karo imam diwaca fi subhi ing dalam sholat subuh. Panjangnya di bawahnya tengah-tengah berarti biqaribi minhu tengah-tengah antara qisarul mufassal karo tiwalihi. Sak ndhuwure surat sing diwaca salat maghrib karo sak ngisore surat sing diwaca pada saat sholat subuh kuwi diwaca ning gone sholat zuhur. Wa fil asri lan ing dalem sholat asar wal isya lan ing dalem sholat isya maca bi ausatihi kelawan tengahe atau pira-pira tengahe mufassal lil ittibai krana arek anut Kanjeng Nabi. Nek isya karo asar itu yang dibaca tengah-tengahnya, tengah-tengah di antara kisor karo tiwal.
Lah nek sing maghrib mendekati tiwal, cuman di atasnya jauh kisor. Semua tadi itu dikerjakan kok dibeda-bedakan panjang-panjangnya surat yang dibaca pada sholat-sholat tertentu tadi itu karena litibai krono arai anak kanjeng Nabi. Kala berpendapat sinten Ibnu Mu'nin wa tiwaluhu minal hujurati ila amma ila akhiri. Pendapat wa tiwaluhu minal hujurati ila amma. Wa tiwaluhu tawi dawa-dawane mufassal iku minal hujurati tetap setengah saking iku minal hujurati tetap saking kawitane surah Al-Hujurat ila amma tumuka maring surat An-Naba juz 30 itu awalannya amma yatasa itu An-Naba wa minha iku saking amma yatasa'alun ila duha tumuka maring surat ad-duha awsatu utawi tengah-tengah mufassal. Awsat itu berarti mulai amma yatasa'alun sampai wadduha. Wa minhan lan iku tetep awet sangking ad-duha ila akhir al-Qur'ani tumuka maring akhir Al-Qur'an kisoruhu utawi cekak-cekake mufassal atau cendek-cendeke mufassal. Wadduha sampai An-Nas itu berarti mufassal yang paling pendek, golongan yang pendek. Ada golongan yang panjang, ada golongan tengah-tengah, ada golongan yang pendek. Wa fihi lan iku tetep ing dalem qaulu Ibnu Mu'nin nadharun utawi ana pengangen-angenan. Iku tetep ing dalem qaulu Ibnu Mu'nin nadharun utawi ana pengangen-angen. Wa ing kana hale senajan ono apa qaul musannifi pangandikane ki musannaf rupane kasyamsi wa nahwiha utawi pangandikane musannaf iku yuwafiquhu nyocoki apa qaul musannifi nyocoki sesuai hu ing qala Ibnu Mu'nin atau qauli Ibnu Mu'nin hu ing qaula Ibnu Mu'nin kasyamsi kaya dene wasyamsi wadduha wa nahwiha sepadane asyamsi. Lawal mangkulu tawi pendapat utawa riwayat kang denukil kama kaya keterangan kaulahu kang berpendapat hu ing ma sinten Ibnu Rif'ah wa ghairul sa'in Ibnu Rif'ah pendapatnya ngene iku anna tuwalu ayati walahu sak temene dawa-dawane mufassal iku kakofin kaya surat qaf wal mursalat lan kaya surat mursalati wa ausatahu lan sak temene tengah-tengah mufassal iku kal jumu'ati kaya surat al-jumu'ah wa kisaruhu utawi lan sak temene cendek-cendeke mufassal iku suratul ikhlasi iku ka suratul ikhlasi kaya surat al-ikhlas. Jadi pendapat yang dinukil seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Rif'ah dan selain beliau bahwasanya golongan panjang mufassal itu seperti surat Qaf dan Mursalat. Nah, golongan yang tengah-tengah pendapat beliau itu adalah seperti surat Al-Jumu'ah. Dan golongan yang pendek dari mufassal itu seperti surat Al-Ikhlas. Wa asyarat aw isyarah sinten ke musannaf bi qaulihi kelan pengendikane musannaf lil munfaridi rupane lafadzil munfaridi aw isyarah ila akhirih tumuka maring akhire pengendikane musannaf aw isyarah anna tiwala sak temene dawa-dawane mufassal wa kadzalan iku kaya tiwaluhu aw satuhu utawi tengah-tengah mufassal sak temene tiwalahu wa awsatahu iku latusannu ora den sunahake lil munfaridi wal imamil mahsurina fi masjidin ghairi matrukin tidak disunahkan kecuali bagi orang yang salat sendiri dan bagi imam yang menjadi makmum orang-orang banyak yang masih bisa dihitung jumlahnya pada masjid yang tidak disinggahi banyak orang yang musafir. Ghairu matruk itu masjid yang seperti masjid ini tidak banyak disinggahi oleh orang.
Maksud yang matruk itu macet yang di terminal, di tempat-tempat umum yang sering digunakan untuk singgah orang-orang bepergian untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam.